Ada sebuah keanehan yang dilakukan oleh Pak Darto ini. Rumah Pak Darto itu selalu dibangun, direnovasi terus-menerus. Ketika rumah ini sudah jadi, 1 tahun kemudian rumahnya direnovasi lagi, dan kadang-kadang renovasi rumah ini agak nyeleneh. Bu Nani tahu bahwa Pak Darto nggak ada di rumah. Dan yang kedua, penampilan dari Pak Darto ini aneh. Penampilannya aneh, wajahnya pucat, matanya itu merah. Bukan mata merah seperti orang sakit mata, bukan. Tapi matanya ini benar-benar merah menyala. Dia ini jumlahnya ada sekitar 5-7 orang. Semuanya kerdil. Awalnya Fitra ngelihat orang-orang kerdil ini berjalan menuju ke rumah Pak Darto. Dan dia langsung menuju ke dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Fitra. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Fitra. Jadi ketika Mas Fitra mengirim cerita ini di email, beliau ini sempat menegaskan beberapa kali bahwa dia nggak mau namanya itu disebutkan. Jadi dia memakai nama samaran. Karena kenapa? Karena pelaku pesugihan ini posisi rumahnya itu ada di depan rumah Mas Fitra persis. Jadi ceritanya seperti apa? Di sekitaran tahun 90-an, kita mundur lebih dulu. Ada seorang bapak-bapak, kita sebut namanya Pak Darto. Dia tinggal di sebuah desa di Jawa Timur. Nah, ketika dia tinggal di sana itu kehidupannya sangat minim sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak mencapai kata cukup. Untuk makan pun juga susah. Singkat ceritanya, dia menjalani kehidupan seperti itu. Dan sampai pada akhirnya beberapa tahun kemudian, Fitra ini menikah dengan seorang perempuan yang kebetulan perempuan ini masih saudara dengan Pak Darto itu. Jadi pada akhirnya Fitra pun tahu kondisi Pak Darto seperti apa, karena rumah Pak Darto ini persis ada di seberang rumah istrinya Fitra ini. Jadi jelas di sini bahwa Fitra ini bukan penduduk asli sana. Dia mendapat cerita tentang Pak Darto itu dari istrinya ini. Karena selain Pak Darto ini adalah tetangga istrinya Fitra, selain itu juga beliau ini, Pak Darto ini adalah saudara dari kakek istrinya Fitra. Jadi kakek istrinya itu punya adik, dan adiknya ini melahirkan anak dan cucu, dan ada Pak Darto ini. Jadi ceritanya seperti itu. Singkat cerita, setelah Fitra menikah dengan istrinya itu, akhirnya Fitra semakin tahu kehidupan dari Pak Darto ini. Beliau itu jualan es lilin. Benar-benar jualan es lilin dibungkus kecil-kecil. Beliau berkeliling dari desa ke desa, berhenti di sekolah-sekolah. Seperti itulah yang dilakukan. Tapi lama-kelamaan, nggak sampai 1 bulan, tiba-tiba perubahannya itu drastis. Beliau tiba-tiba bangun rumahnya. Nah, waktu itu masih ada anggapan warga
mereka ini masih menganggap positif. Mungkin istri dari Pak Darto itu punya warisan, atau waktu itu dapat warisan atau apalah, atau uang kaget dan lain sebagainya. Mereka masih berpikir seperti itu, nggak pernah berpikir negatif sedikit pun. Ini bukan bermaksud untuk merendahkan seorang penjual es, bukan. Tapi mereka semua tetangga-tetangga ini tahu berapa penghasilan dari jualan es itu. Jualan es lilin ini nggak banyak. Dan yang dibawa, dihantarkan ke sekolah-sekolah itu juga nggak banyak. Jadi ketika Pak Darto membangun rumah, dan rumahnya ini terbilang besar sampai 2 lantai, tentu warga yang ada di sana ini merasa kaget. Tapi di satu sisi lain, mereka juga senang. Akhirnya Pak Darto bisa bangun rumah. Jadi belum ada pertanyaan yang aneh dari warga. Akhirnya kehidupan pun berjalan seperti biasa. Pak Darto masih jualan es lilin seperti biasa. Dan bersamaan dengan rumah Pak Darto yang dibangun ini, tiba-tiba ada beberapa hal ganjil yang terjadi di desa itu. Yang pertama, yang disaksikan sendiri oleh Fitra. Jadi Fitra sebelum-sebelumnya memang dia itu bisa melihat makhluk tak kasat mata. Ini bukan berarti dia sombong, tapi dia mengakui sudah dari kecil dia sering melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi hal-hal aneh yang disaksikan Fitra itu biasa. Dan ketika melihat rumah Pak Darto, waktu itu Fitra ini pernah melihat, pas waktu rumah Pak Darto ini dibangun, ada sosok kera. Kera ini hitam tapi besar. Bahkan saking besarnya itu lebih mirip seperti gorila. Nah, sosok gorila hitam ini, itu awalnya dia duduk-duduk di atas rumah Pak Darto. Nggak lama setelah itu dia jalan. Dan selesai jalan, dia langsung menuju ke belakang rumah Pak Darto. Ini yang disaksikan Fitra pertama kali, dan dia itu sempat tanya hal ini ke istrinya. Dia manggil istrinya, Bun, kamu lihat nggak Bun? Ada apa di rumah Pak Darto itu? Ternyata istrinya ini nggak melihat. Nah, karena istrinya nggak melihat hal itu, Fitra pun nggak mau secara gamblang menjelaskan, karena Fitra nggak mau istrinya ketakutan akan hal itu. Beberapa waktu kemudian, rumah Pak Darto ini semakin dibangun, dan belum sempat selesai dibangun, Pak Darto ini beli 1 unit mobil baru. Dan ternyata, pembelian mobil ini nggak berlangsung lama. Setelah dia beli mobil baru itu, dia beli mobil lagi. Jadi ada 2 mobil baru di rumah Pak Darto. Mulai dari sinilah orang-orang ini mulai menunjukkan kecurigaannya. Dari berjualan es lilin dan istrinya itu nggak kerja apapun, Pak Darto bisa membangun rumah dengan 2 lantai, dan beliau langsung membeli 2 unit mobil baru. Dari situ akhirnya warga mulai bertanya-tanya, ini apa benar Pak Darto ini hanya dengan berjualan es lilin bisa menghasilkan uang sebanyak ini, sampai bisa bangun rumah dan bisa beli mobil baru? Tentu warga bertanya-tanya. Nah, selain daripada itu, istri dari Fitra ini tahu betul sejarah dari Pak Darto seperti apa. Dari dulu memang kehidupannya itu di bawah cukup. Untuk makan pun susah. Jadi istrinya Fitra sendiri juga menyaksikan hal itu. Kok bisa ya Pak Darto bisa bangun rumah sebesar itu, sampai bisa beli mobil baru langsung 2. Jadi hal inilah yang mulai dipertanyakan oleh warga. Dan berjalannya waktu, mulai banyak terjadi hal-hal ganjil. Ternyata Fitra yang sempat melihat sosok gorila hitam itu, ini nggak hanya kali itu. Beberapa waktu kemudian Fitra melihat lagi sosok gorila hitam ini. Dan Fitra yakin ini bukan benar-benar binatang. Ini adalah makhluk gaib. Dan Fitra yakin itu karena dia sudah terbiasa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata seperti itu. Dan beberapa waktu setelah itu ternyata ada laporan dari tetangga yang lain. Di seberang kanan kiri rumah Pak Darto itu melaporkan hal yang sama. Jadi ceritanya waktu itu mereka saling ngobrol. Tiba-tiba ada salah satu tetangga Pak Darto ini yang keceplosan. Dia ini tiba-tiba bilang, aku loh mas, pernah ngelihat ada sosok hitam. Gak tahu ya mas, aku takut. Aku gak berani ngelihat secara jelas, jadi aku masuk. Nah, tetangga yang satunya lagi juga cerita, loh bu, itu yang jenengan lihat, itu kera warna hitam gede bu, kayak gorila. Begitu Fitra mendengar cerita dari tetangga-tetangga ini, Fitra itu jadi semakin yakin, berarti yang selama ini aku lihat, ini benar.
Karena banyak juga warga yang menyaksikan hal yang sama. Ini adalah sosok gorila hitam yang mereka lihat bertengger di atas rumah Pak Darto. Di situ Mbak Fitra ini semakin yakin. Nah, beberapa waktu kemudian ada sebuah kejadian. Ada anak usia 11 tahun yang waktu itu kebetulan mainan di sekitar rumah Pak Darto. Dia melihat karena di belakang rumah Pak Darto ada pohon mangga, dan waktu itu pohon mangga ini sedang berbuah. Dia ambil seperti biasa, karena seperti layaknya di desa, untuk mengambil buah, kadang-kadang mereka itu tanpa izin dan tetangga ini pun sudah mengizinkan. Jadi inilah yang diyakini oleh anak umur 11 tahun itu ketika melihat buah mangga Pak Darto. Dan waktu itu dia melihat di sekitar Pak Darto nggak ada, beliau lagi jualan, istri Pak Darto juga nggak ada di rumah. Dia ambillah mangga ini, dibawa pulang. Jadi waktu itu nggak ada kejadian apapun. 2 hari kemudian, si anak ini tiba-tiba sakit. Sakitnya itu nggak jelas, panas, dingin. Akhirnya dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Dan ketika ada di rumah sakit, pihak dari rumah sakit menyatakan kalau anak ini sehat. Nggak ada sakit apapun. Tapi ternyata anak ini sakit terus-terusan sampai dia ini ada di rumah. Dia terus mengerang-ngerang dan dia ini bicaranya mengigau terus seperti itu. Dan nggak sampai 2 minggu setelah dia keluar dari rumah sakit, si anak umur 11 tahun ini meninggal. Nah, waktu itu nggak ada tetangga yang curiga. Sampai pada satu ketika, teman si anak ini bilang, kalau beberapa waktu yang lalu, sebelum dia sakit ini, si anak ini sempat ngambil mangga. Nah, mulai warga bertanya-tanya, masa iya sih cuma ambil mangga terus dia ini sakit sampai meninggal? Gak mungkin lah. 1 tahun setelah itu, dan bersamaan dengan rumah Pak Darto yang terus-terusan dibangun, gak henti-hentinya dibangun, ada satu warga, usianya ini sekitar 35 tahunan. Waktu itu dia baru pulang dari suatu tempat di malam hari. Dia melihat mangga Pak Darto ini lagi berbuah. Waktu itu lagi musim mangga. Dia iseng-iseng aja ambil. Dan dia sudah punya pikiran keesokan harinya, pas waktu dia ketemu Pak Darto, dia akan bilang kalau dia baru saja ambil mangga. Nah, malam itu mangga ini diambil, dibawa pulang. Keesokan harinya tiba-tiba dia nggak keluar rumah dan nggak berangkat kerja. Dia sakit, badannya kaku, nggak bisa ngomong sama sekali. Keluarga ini yang saking takutnya langsung bawa si bapak-bapak ini menuju ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, ternyata tetangga-tetangga ini ingat kejadian tahun lalu di mana anak umur 11 tahun ini mengalami sakit yang sama. Dia kejang-kejang, badannya panas dingin, nggak bisa ngomong, dan dokter berkata bahwa si orang ini nggak sakit apapun. Jadi nggak ada penyakit apapun yang diderita di dalam tubuhnya. Akhirnya, satu orang ini pun dipulangkan lagi ke rumah. Tapi di rumah dia masih mengalami sakit, panas, dingin, dia terus kejang-kejang, bicaranya pun mengigau. Sampai pada satu ketika, orang ini bisa bicara. Dan dia bilang bahwa dia baru saja ambil mangga dari Pak Darto. Dia minta kalau mangganya disuruh kembalikan. Padahal mangga itu sudah nggak ada lagi. Nah, beberapa waktu setelah dia bisa bicara sebentar itu, dia pun dikabarkan meninggal. Dan kejadian orang meninggal setelah ambil mangga Pak Darto ini terjadi sampai 5 kali berturut-turut. Warga ini baru menyimpulkan hal itu belakangan ketika semua warga mengumpulkan berita. Dan ketika dianalisa oleh warga, ternyata banyaknya warga yang meninggal mendadak dan sakit secara misterius. Ini disinyalir mereka sebelumnya ngambil mangga dari Pak Darto. Ini percaya nggak percaya, tapi yang terjadi seperti itu, ada 5 orang warga yang meninggal secara misterius karena sebelumnya mereka ambil mangga dari Pak Darto. Ada sebuah keanehan yang dilakukan oleh Pak Darto ini. Rumah Pak Darto itu selalu dibangun, direnovasi terus-menerus. Ketika rumah ini sudah jadi, 1 tahun kemudian rumahnya direnovasi lagi dan kadang-kadang renovasi rumah ini agak nyeleneh. Ada satu jendela yang dipasang di sana, tiba-tiba direnovasi, jendela ini dihilangkan, ditutup tembok lagi. Dan menurut pengakuan tukang-tukang yang merenovasi rumah Pak Darto, selalu ada hal-hal ganjil yang diminta oleh Pak Darto. Dan ada satu ruangan khusus yang tidak pernah sedikit pun direnovasi. Padahal Pak Darto ini hobinya merenovasi rumah. Nah, pengakuan tukang ini pernah merenovasi rumah Pak Darto. Dan tukang ini
awalnya disuruh untuk memperbaiki keramik. Anehnya, yang disuruh memperbaiki itu hanyalah keramik di bagian kamar 1. Sedangkan kamar 2 dan ruangan-ruangan yang lainnya, ini keramiknya tidak direnovasi. Dibiarkan begitu saja. Dan beberapa waktu kemudian, tukang ini dipanggil lagi. Pak Darto mau merenovasi rumah lagi. Anehnya, ada sebuah tempat-tempat yang memang tidak lazim untuk direnovasi. Tapi Pak Darto minta untuk tetap direnovasi. Lama-lama tukang-tukang ini berpikir, kok ini Pak Darto ini semakin lama semakin nyeleneh. Uangnya kok banyak banget merenovasi sesuatu yang nggak penting sama sekali. Dulu di tempat ini, di lokasi yang sama, ini pernah dikasih tangga. Tiba-tiba tangga ini dihilangkan. Dan beberapa waktu kemudian, tangga ini minta dipasang lagi. Ada juga tempat di mana di situ ada jendela. Jendela ini sebenarnya menghadap ke tembok dan nggak layak untuk dipasang jendela di sana. Tapi Pak Darto minta untuk tetap dipasang jendela di situ. Beberapa waktu kemudian, Pak Darto meminta untuk merenovasi rumahnya lagi dan jendela ini minta dihilangkan, ditembok lagi. Itulah yang terjadi terus-menerus dan bersamaan dengan itu, mobil Pak Darto ini selalu ganti. Setiap ada keluaran terbaru, beliau selalu ganti mobil. Entah itu tukar tambah atau beli mobil baru lagi. Itulah yang terjadi. Nah, sampai kemudian istri Pak Darto ini yang namanya Bu Binti, beliau itu lama nggak keluar. Tetangga mulai bertanya-tanya dan beberapa di antara mereka itu mulai berdatangan menuju ke rumah Bu Binti ini, menanyakan kabar dari Bu Binti. Nah, kalau istilah Jawanya itu tilik, menilik orang yang sedang sakit. Mereka menuju ke sana dan menanyakan kabar tentang Bu Binti. Ternyata memang kondisi Bu Binti itu agak aneh. Wajah Bu Binti itu pucat. Sedangkan setiap kali warga berkunjung ke rumah Bu Binti, ini mereka nggak melihat kehadiran Pak Darto. Nggak tahu Pak Darto kemana. Yang jelas Pak Darto ini jarang sekali pulang. Nah, setelah melihat Bu Binti yang seperti itu dan banyak dari warga yang menyarankan supaya Bu Binti ini ke rumah sakit, Bu Binti ini nggak mau. Beliau selalu bilang bahwa sakitnya itu biasa. Dia nggak sakit keras. Dia hanya sakit pusing, mual, masuk angin. Itulah yang terjadi. Dan beberapa saat setelah itu, karena Bu Binti terus-terusan sakit, warga sendiri juga nggak bisa membujuk Bu Binti untuk membawa Bu Binti ke rumah sakit. Akhirnya warga ini pun pasrah. Seringkali warga itu hanya menanyakan kondisi Bu Binti. Dan beberapa saat setelah itu, Bu Binti ini sendirian di rumah. Yang jelas waktu itu Pak Darto nggak ada di rumah. Tiba-tiba Bu Binti ini teriak-teriak ke orang-orang, Bu, ada satu orang tetangga ini yang datang. Kenapa Bu Binti? Mbok ya tolong aku ini dipanggilkan orang yang bisa ngerokin. Oh iya, gampang, tak panggilkan, tunggu sini ya. Nah, satu tetangganya ini mencari keberadaan ibu-ibu yang biasa ngerokin. Namanya Bu Nani. Bu Nani ini memang dikenal warga, biasanya dipanggil untuk sebagai tukang pijet maupun tukang ngerokin orang. Nah, Bu Nani dikasih tahu sama tetangga ini, Bu, itu loh Bu Binti butuh dikerokin. Oh, iya Bu. Menuju ke sanalah Bu Nani. Dan pas waktu ngerokin, Bu Nani ini tahu bahwa di rumah itu Bu Binti sendirian. Pak Darto sedang nggak ada di rumah. Bu Nani ini sempat tanya, Bu Binti ini sakit apa? Mbok ya ke rumah sakit, jangan gini terus Bu. Tapi Bu Binti terus-terusan menjawab bahwa saya ini nggak apa-apa kok Bu, saya sehat. Tapi loh, wajah Bu Binti ini pucat. Saya kok takut ya Bu? Ah enggak, Bu Nani ini ada-ada aja, wong saya sehat kok. Nah, Bu Nani pun terus ngerokin Bu Binti. Waktu itu memang pas waktu Bu Nani ini ngerokin Bu Binti, ini nggak ada merah sama sekali. Jadi punggung Bu Binti ini normal. Kalau orang masuk angin biasanya ketika dikerokin akan ada muncul garis-garis merah. Nah, pas lagi asik-asik ngerokin itu, tiba-tiba Bu Binti ini ngelihat ke satu titik. Persis di samping tangga, ada sosok Pak Darto. Dan waktu itu, Bu Nani ini sempat terdiam. Dia ini kaku ngelihat kehadiran Pak Darto. Karena yang pertama, Bu Nani tahu bahwa Pak Darto nggak ada di rumah. Dan yang kedua, penampilan dari Pak Darto ini aneh. Penampilannya aneh, wajahnya pucat, matanya itu merah. Bukan mata merah seperti orang sakit mata, bukan. Tapi matanya ini benar-benar merah menyala. Itulah yang membuat Bu Nani akhirnya terdiam. Beliau itu nggak bisa ngomong sedikit pun. Dan gak lama setelah itu, sosok Pak Darto ini kayak jalan mendekat ke arah Bu Nani. Tiba-tiba Bu Nani itu keringat dingin keluar
Dan kejadian itu hanya seperberapa detik. Kemudian sosok yang menyerupai Pak Darto ini hilang dengan sendirinya. Disitulah akhirnya Bu Nani ini menghela nafas dan Bu Binti sempat tanya, "Ada apa Bu Nani? Kok kaget gitu?" "Bu, Pak Darto kan nggak ada di rumah ya?" "Oh iya Bapak dari kemarin keluar." "Kenapa Bu?" "Bu, saya lihat Pak Darto di sana, matanya merah nyala." Bu Binti itu langsung diem. Kayak raut wajahnya tuh kikuk, kayak dia ini menyembunyikan sesuatu. Dan langsung seketika itu juga Bu Binti bilang ke Bu Nani, "Ndak Bu, Bu Nani ini ngelamun mungkin. Wong Bapak itu dari kemarin belum pulang kok Bu." Nah di situ Bu Nani ini meyakinkan lagi ke Bu Binti bahwa beliau waktu itu ngelihat sosok Pak Darto dan itu jelas-jelas Pak Darto. Tapi mata Pak Darto ini merah menyala. Akhirnya Bu Nani ini sudah nggak kuat lagi berada di rumah itu. Beliau pun pamit ke Bu Binti, "Bu, ini sudah ya, sudah saya kerokin. Ini punggung Bu Binti ini nggak merah. Ini Bu Binti nggak masuk angin." Singkat cerita Bu Nani ini pun pulang. Dan ketika Bu Nani ini pulang, otomatis beliau ini pun cerita ke tetangga-tetangga yang lain bahwa pada saat itu Bu Nani ngelihat kehadiran Pak Darto dan sosok Pak Darto ini aneh, matanya merah menyala. Disitulah kecurigaan warga ini semakin tumbuh dan akhirnya menganggap Pak Darto ini jangan-jangan memakai pesugihan. Karena ada beberapa warga yang sudah curiga. Dulu sempat ada orang yang berspekulasi bahwa Pak Darto ini melakukan pesugihan kandang bubrah. Ciri-cirinya persis. Orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah ini umumnya rumahnya itu selalu direnovasi. Dan selalu direnovasi tidak jelas. Kadang-kadang hanya temboknya yang diganti, kadang hanya keramiknya yang diganti. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai seumur hidup. Inilah yang kemudian menjadi kecurigaan warga. Dan ternyata lama-kelamaan kecurigaan warga ini benar. Yang terjadi dengan Pak Darto, benar Pak Darto ini memang melakukan pesugihan kandang bubrah. Kenapa warga bisa yakin seperti itu? Karena nggak beberapa lama setelah Bu Nani datang ke rumah Bu Binti itu mengalami sakit keras. Dan sakitnya itu benar-benar aneh. Warga yang menyaksikan sendiri ketika warga membawa Bu Binti, memaksa Bu Binti menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter ini sampai heran. Pihak rumah sakit ini tidak mendiagnosa penyakit apapun pada diri Bu Binti. Tapi waktu itu kondisi Bu Binti ini pucat. Wajahnya pucat, persis seperti mayat. Tapi waktu itu Bu Binti hanya bisa bicara. Bicaranya itu juga nggak jelas. Dan setelah itu, akhirnya Pak Darto memutuskan untuk membawa Bu Binti ini pulang. Tapi waktu itu warga nggak setuju. "Jangan Pak, ini Bu Binti lagi sakit." Akhirnya mau nggak mau Bu Binti pun dirawat opnam di rumah sakit. Nah, pada saat Bu Binti ada di rumah sakit, Fitra itu lagi ada di rumahnya. Rumah Pak Darto ini kosong, nggak ada orang sama sekali. Tiba-tiba pas Fitra lagi duduk-duduk di depan rumah, Fitra itu ngelihat ada sosok manusia-manusia, tapi ukuran badannya itu kerdil. Mohon maaf, persis kayak orang-orang cebol. Dia ini jumlahnya ada sekitar 5-7 orang. Semuanya kerdil. Awalnya Fitra ngelihat orang-orang kerdil ini berjalan menuju ke rumah Pak Darto. Dan dia langsung menuju ke dapur. Karena ini rumah orang desa, dapur itu kelihatan dari luar. Fitra ngelihat jelas. Jadi di rumah Pak Darto, kayak seolah-olah orang-orang kerdil ini lagi melakukan sesuatu. Kayak seolah-olah mereka ini sibuk. Nah, karena Fitra ini penasaran, yang dilihat ini bukanlah manusia. Fitra itu mendekat ke rumah arah Pak Darto. Disaksikan betul secara saksama. Ternyata yang Fitra lihat, orang-orang kerdil ini kayak lagi masak sesuatu, kayak menyiapkan sesuatu, bahwa seolah-olah akan terjadi pesta besar di rumah Pak Darto. Itulah yang terjadi. Akhirnya dengan rasa agak penasaran dan agak takut, Fitra kembali pulang. Dia tanya ke istrinya, Bun, kamu lihat apa Bun di rumah Pak Darto Bun? Istrinya langsung memandang ke arah rumah Pak Darto, tapi istrinya sekali lagi bilang ke Fitra, "Gak lihat apa-apa ya." "Kok gak lihat apa-apa sih?" "Gak lihat apa-apa, memangnya kamu lihat apa?" Di situ Fitra nggak mau ngomong hal ini ke istrinya. Dia diem. Nah ternyata keesokan harinya warga ini dapat kabar bahwa Bu Binti meninggal di rumah sakit. Dan singkat cerita jenazah Bu Binti pun diantar menuju ke rumah. Dan ketika sampai di sana, setelah jenazah Bu Binti ini dimandikan dan siap untuk dimakamkan,
untuk sekali lagi Fitra ngelihat orang-orang kerdil ini keluar dari rumah. Dan itu jelas disaksikan oleh Fitra. Dan orang-orang kerdil ini menaiki tongkat, jadi semacam engran, dia berdiri dan mengangkat keranda jenazah dari Bu Binti. Sebenarnya yang bertugas mengangkat jenazah itu adalah para Karang Taruna atau Sinoman yang ada di desa itu. Ketika keranda jenazah Bu Binti ini diangkat oleh para pemuda Karang Taruna dan juga warga, di sisi yang lain Fitra juga ngelihat orang-orang kerdil waktu itu naik engran, mereka ini juga ikut ngangkat keranda jenazah dari Bu Binti. Jadi akhirnya jenazah Bu Binti ini pun diantarkan menuju ke pemakaman. Dan selama berjalan menuju ke pemakaman itu, Fitra terus-terusan melihat sosok manusia-manusia kerdil ini yang mengangkat jenazah Bu Binti dan menggunakan engran. Nah, dalam sebuah perjalanan, di situ ada satu warga, ibu-ibu yang sedang hamil. Awalnya beliau itu berdiri di depan rumah, menyaksikan kedatangan dari jenazah Bu Binti. Nah, ketika melihat keranda jenazah Bu Binti ini lewat, tiba-tiba ibu-ibu hamil ini langsung pingsan. Akhirnya dari situ konsentrasi warga ini agak terpecah. Beberapa di antara yang lain itu menolong ibu-ibu yang lagi hamil ini, ngangkat beliau untuk masuk ke rumahnya. Dan gak beberapa lama setelah itu ada anak-anak kecil. Di situ ada sekitar 5 anak-anak kecil yang juga melihat keranda jenazah dari Bu Binti. Tiba-tiba salah satu di antaranya itu juga pingsan. Nah, akhirnya ibunya itu langsung teriak histeris. Konsentrasi warga waktu itu juga pecah lagi. Beberapa di antaranya juga menolong anak-anak yang sedang pingsan itu. Akhirnya setelah itu, singkat cerita, jenazah dari Bu Binti ini pun berhasil dimakamkan. Dan setelah jenazah Bu Binti dimakamkan, warga ini pulang ke rumah masing-masing. Dan sempat waktu itu ada dari pemuda Karang Taruna ini yang sempat bertanya kepada ibu dari anak yang pingsan ini. "Kenapa, Bu? Tadi kok anaknya semaput? Kenapa kok pingsan?" "Iya mas," ketika ibunya ini tanya ke anaknya itu, "Kenapa Le kok kamu tadi tiba-tiba lemes terus pingsan?" Dia ini ngaku bahwa ketika melihat keranda jenazah Bu Binti ini jalan, dia melihat yang ngangkat keranda jenazah ini adalah orang-orang kerdil, dan dia itu naik di semacam tongkat. Persis seperti yang dilihat oleh Fitra, bahwa orang-orang kerdil ini naik semacam engran untuk ngangkat keranda jenazah Bu Binti. Dan disitulah akhirnya pemuda Karang Taruna ini belum cerita ke Fitra. Dia jalan lagi, dia iseng-iseng tanya ke ibu-ibu yang hamil waktu itu. "Bu, tadi kok pingsan kenapa? Sudah enakan sekarang?" "Sudah kok mas." "Kenapa kok tadi pingsan?" Nah, ibu-ibu ini cerita, "Loh, saya tuh heran ya mas. Waktu lihat keranda Bu Binti ini lewat, saya itu ngelihat sempet yang ngangkat itu anak-anak Karang Taruna. Tapi kok tiba-tiba sekelebatan, aku tuh ngelihat mas, ada orang-orang kerdil, ada orang-orang kecil itu loh. Ini yang ngangkat keranda jenazah Bu Binti. Dia itu kayak naik tongkat itu loh mas. Jadi semacam mengganti kakinya." Lah, cerita ini kok persis. Awalnya pemuda Karang Taruna ini nggak percaya. Dan pada akhirnya cerita ini pun menyebar, sampai pada akhirnya Fitra juga tahu cerita tentang ini. Fitra pun akhirnya membenarkan. Dia juga cerita ke orang-orang bahwa sebelumnya dia juga melihat ada orang-orang kerdil ini. Sebelum Bu Binti dikabarkan meninggal, orang-orang kerdil ini sudah menyiapkan semacam pesta. Mereka masak-masak di rumah Pak Darto. Inilah pengakuan Fitra. Dan setelah kejadian itu, pada akhirnya warga ini semakin yakin. Karena setelah Bu Binti itu meninggal, banyak sekali kejadian-kejadian yang ganjil. Seperti halnya ada sosok gorila hitam yang terus bertengger di sana. Dan seolah-olah sosok gorila hitam ini terus-terusan mau menyerang warga yang lewat di depan rumah Pak Darto. Dan kondisi Pak Darto seperti itu yang terus-terusan merenovasi rumahnya, ini terjadi sampai hari ini. Dan sampai hari ini juga, ketika ada mobil keluaran terbaru, Pak Darto itu selalu ganti. Entah tukar tambah, entah beli mobil baru lagi. Dan penampakan sosok gorila hitam yang dilihat oleh warga ini masih sering terjadi. Sosok ini masih sering duduk-duduk di atas rumah Pak Darto. Dan dari situ, setelah kejadian ada orang yang meninggal setelah ambil mangga di rumah Pak Darto. Dengan adanya kejadian itu, warga ini sudah nggak berani lagi ngambil buah yang ada di rumah Pak Darto. Karena mereka meyakini Pak Darto ini benar-benar melakukan pesugihan. Dan bahkan warga ini juga yakin kematian Bu Binti yang secara misterius itu, ini karena sengaja ditumbalkan oleh Pak Darto.
Nah, ada cerita tersendiri dari anak-anak Pak Darto. Kenapa selama ini anak-anak Pak Darto yang mereka ini semua sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, ini jarang sekali mereka main ke rumah Pak Darto. Karena suatu ketika ada salah satu anak Pak Darto ini yang berkunjung ke sana bersama anak mereka yang masih kecil-kecil. Begitu sampai di sana, si anaknya ini yang masih kecil ini nggak mau masuk ke rumah Pak Darto. Dia terus nangis histeris. Sampai pada akhirnya dia ini bingung. Akhirnya dibawalah ke rumah tetangganya, dibawa ke rumah Fitra. Ketika ada di rumah Fitra, si anak kecil ini diam. Dia nggak nangis sedikit pun. Beberapa jam setelah itu dibawalah lagi menuju ke rumah Pak Darto. Ternyata belum sampai masuk ke rumah Pak Darto, dia nangis histeris lagi. Akhirnya dia pun dibawa pulang. Beberapa waktu kemudian mereka datang lagi ke sana bawa anaknya lagi, dan yang terjadi terus-terusan seperti itu. Anaknya ini terus-terusan nangis, nggak mau masuk ke rumah Pak Darto. Sampai pada akhirnya anak-anaknya ini jarang sekali berkunjung ke rumah Pak Darto. Kalaupun mereka berkunjung ke rumah Pak Darto, mereka nggak akan bawa anaknya yang masih kecil. Karena selalu anak-anaknya ini nangis dan nggak mau masuk ke rumah Pak Darto. Nah, selama Pak Darto berada di sana, Pak Darto ini dikenal sebagai seorang juragan tanah. Tanahnya di mana-mana, dia selalu membeli tanah. Padahal awalnya Pak Darto ini hanya berjualan es lilin. Dan sampai hari ini, pekerjaan Pak Darto itu juga nggak jelas. Dan warga pun juga tidak mau bertanya secara detail tentang apa pekerjaan Pak Darto. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Fitra kepada Kemara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.